Selamat datang di Arkana Kisah. Di balik keindahan alam Pelabuhan Ratu, tersembunyi sebuah kamar yang menyimpan ribuan rahasia dan aura mistis yang tak terjelaskan. Kamar 308, ruang khusus yang dipersembahkan untuk sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, selalu dipenuhi oleh mitos, legenda, dan kejadian aneh yang tak bisa diterima akal. Di video ini, kita akan mengungkap cerita-cerita mengejutkan tentang kamar 308, dari pengalaman tamu yang diganggu hingga ritual-ritual gaib yang masih dilakukan sampai sekarang. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Hotel Samudra Beach, yang terletak di Pelabuhan Ratu, menyimpan sebuah rahasia yang menarik perhatian banyak orang. Kamar 308, sebuah kamar yang tidak biasa, dikhususkan untuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Banyak yang percaya bahwa kamar ini adalah tempat di mana kehadiran mistis sang ratu masih terasa hingga kini. Kamar ini memiliki dekorasi yang syarat makna spiritual, dengan dominasi warna hijau yang menjadi warna favorit Nyi Roro Kidul, serta berbagai sesaji yang selalu dipersembahkan untuknya. Setiap sudut kamar dipenuhi dengan suasana magis, terutama adanya lukisan besar Nyi Roro Kidul yang menghiasi dinding utama. Lukisan ini tidak hanya sekadar hiasan, melainkan dianggap hidup oleh banyak pengunjung yang pernah memasuki kamar tersebut. Ada yang merasakan pandangan mata dari lukisan itu mengikuti gerakan mereka, membuat suasana semakin mencekam. Tak sedikit yang merasa terintimidasi oleh kehadiran tak kasat mata yang seolah menjaga setiap gerak-gerik orang di dalam kamar tersebut. Bagi mereka yang memiliki nyali besar, menginap di kamar 308 menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Namun, ada pula yang memilih menghindar dari tempat ini karena cerita mistis yang terus berkembang. Kamar 308 bukan hanya tempat beristirahat, melainkan juga sebuah ruang penuh misteri yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Keberadaan kamar ini kian menarik perhatian, tak hanya wisatawan lokal, tetapi juga orang-orang yang tertarik dengan dunia mistik dan legenda Jawa. Di dalam kamar 308, ada sebuah lukisan yang sangat ikonik, karya pelukis kenamaan Indonesia, Basuki Abdullah. Lukisan Nyi Roro Kidul tersebut tidak hanya menarik perhatian karena keindahannya, melainkan juga karena kisah mistis yang menyelimutinya. Banyak orang yang meyakini bahwa lukisan ini bukan sekadar hasil karya seni biasa, melainkan sebuah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia Nyi Roro Kidul. Konon, Basuki Abdullah sendiri merasakan kehadiran mistis saat melukis sang Ratu Laut Selatan. Banyak pengunjung kamar 308 yang mengaku mengalami kejadian aneh saat melihat lukisan tersebut. Mata Nyi Roro Kidul dalam lukisan seakan hidup, mengikuti pergerakan mereka dengan tajam. Beberapa tamu bahkan merasa bahwa tatapan dari lukisan itu bukan hanya mengawasi, tetapi juga memberi peringatan agar tidak sembarangan di dalam kamar. Sensasi dingin dan merinding seringkali dirasakan oleh mereka yang berani menatap langsung ke mata lukisan tersebut. Keanehan lukisan ini juga dirasakan oleh Basuki Abdullah saat ia pertama kali menyelesaikan karyanya. Menurut cerita yang beredar, ketika Basuki meninggalkan studio sejenak, tiba-tiba sebuah tusuk konde dan keris muncul di samping lukisan. Seolah-olah Nyi Roro Kidul sendiri datang mengunjungi karyanya dan meninggalkan tanda kehadirannya. Lukisan ini kemudian dipajang di kamar 308 sebagai simbol penghormatan kepada sang ratu, dan hingga kini terus memunculkan cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Tak sedikit tamu hotel yang mengalami kejadian mistis selama menginap di kamar 308. Banyak dari mereka yang datang dengan niat sekadar mencari sensasi, namun pulang dengan cerita yang tak terlupakan. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara langkah kaki tanpa ada orang di sekitar, sementara yang lain merasakan adanya tangan tak terlihat yang menyentuh tubuh mereka. Aura kamar 308 terasa berat dan dingin, membuat banyak orang merasa tidak nyaman berlama-lama di dalam ruangan tersebut. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang bayangan misterius yang muncul di cermin kamar mandi. Beberapa tamu mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian tradisional Jawa berdiri di belakang mereka saat bercermin. Ketika mereka berbalik, sosok itu menghilang begitu saja. Pengalaman ini sering membuat para tamu ketakutan dan langsung meminta pindah kamar, namun cerita tersebut terus berulang dari tamu yang satu ke tamu lainnya.
Meskipun demikian, ada juga tamu yang justru merasa tertantang untuk menginap di kamar 308. Mereka datang dengan berbagai alat perekam untuk mencoba menangkap bukti keberadaan makhluk gaib di kamar tersebut. Meskipun tidak selalu berhasil, beberapa dari mereka mengklaim berhasil merekam suara aneh atau gambar kabur yang dianggap sebagai bukti kehadiran Nyi Roro Kidul. Cerita-cerita ini terus menyebar, membuat kamar 308 semakin dikenal sebagai tempat penuh misteri. Pelukis legendaris Basuki Abdullah memiliki ikatan khusus dengan Nyi Roro Kidul, terutama setelah ia melukis potret Sang Ratu Laut Selatan. Kisah tentang pengalaman mistisnya saat melukis menjadi salah satu legenda tersendiri di kalangan seniman dan spiritualis. Ketika ia pertama kali mengerjakan lukisan tersebut, Basuki merasa seolah-olah ada yang membimbing tangannya. Sentuhan halus yang tidak bisa dijelaskan ini diyakini sebagai kehadiran Nyi Roro Kidul sendiri, memberikan arahan pada lukisannya. Namun, yang paling mencengangkan adalah kejadian di mana Basuki Abdullah menemukan benda-benda mistis di dekat lukisan setelah ia meninggalkan studionya. Sebuah tusuk konde emas dan sebilah keris kecil tiba-tiba muncul di samping lukisan, seolah ditinggalkan oleh sosok gaib. Peristiwa ini memperkuat kepercayaan bahwa Nyi Roro Kidul benar-benar hadir saat Basuki melukisnya, menjadikan karya seni ini sebagai penghubung langsung antara dunia manusia dan alam gaib. Lukisan tersebut akhirnya dipasang di kamar 308 Hotel Samudra Beach sebagai penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Sejak saat itu, kamar ini semakin dikenal sebagai tempat penuh misteri dan kehadiran gaib. Banyak pengunjung yang merasakan energi mistis dari lukisan tersebut, dan tak sedikit yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul sesekali mengunjungi kamar ini untuk melihat bagaimana dirinya digambarkan di dunia manusia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual dan sering berhubungan dengan dunia mistis. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah perjanjian rahasia antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Konon, Soekarno pernah menginap di kamar 308 Hotel Samudra Beach dan melakukan ritual khusus untuk bertemu dengan Sang Ratu Pantai Selatan. Pertemuan tersebut diyakini sebagai upaya Soekarno untuk meminta bantuan gaib demi kejayaan bangsa dan kekuasaannya. Menurut legenda, pertemuan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul bukanlah pertemuan biasa. Di tempat yang disebut Karangkursi, Soekarno dan Sang Ratu melakukan perjanjian yang tidak diketahui oleh banyak orang. Beberapa orang meyakini bahwa Soekarno menerima kekuatan mistis dari Nyi Roro Kidul sebagai bentuk dukungan spiritual untuk memimpin Indonesia. Sebagai imbalannya, kamar 308 di Hotel Samudra Beach dibuat khusus sebagai tempat penghormatan bagi Sang Ratu, sekaligus sebagai simbol dari perjanjian mereka. Kamar 308 sejak saat itu selalu dikaitkan dengan Soekarno dan hubungannya dengan dunia gaib. Banyak yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memberikan kekuatan kepada Soekarno, yang kemudian membantu menguatkan karismanya sebagai pemimpin bangsa. Kehadiran Sang Ratu dalam kehidupan Soekarno menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda spiritual kepemimpinannya, dan kamar 308 menjadi saksi bisu dari perjanjian mistis tersebut. Cerita tentang pertemuan Soekarno dan Nyi Roro Kidul di Karangkursi menjadi salah satu kisah yang paling menarik perhatian. Karangkursi, sebuah batu karang di tepi laut yang diyakini sebagai tempat suci, menjadi saksi dari perjanjian antara sang presiden dan penguasa Laut Selatan. Tempat ini dianggap sebagai gerbang menuju dunia gaib, di mana Nyi Roro Kidul dapat muncul dan berkomunikasi dengan manusia. Pertemuan di Karangkursi dianggap sebagai titik awal dari hubungan spiritual yang kuat antara Soekarno dan Sang Ratu. Dalam kisah ini, Soekarno datang ke Karangkursi dengan niat yang kuat, ditemani oleh beberapa penasihat spiritual. Di sana, ia melakukan ritual khusus yang membuka pintu komunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Sang Ratu muncul dalam wujud yang mempesona, dengan pakaian kebesaran berwarna hijau dan mahkota yang bersinar. Soekarno menyampaikan maksudnya untuk meminta restu dan kekuatan, sementara Nyi Roro Kidul setuju memberikan bantuannya dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Soekarno. Setelah pertemuan tersebut, Soekarno berjanji untuk membangun sebuah hotel yang akan menjadi tempat penghormatan bagi Nyi Roro Kidul, sebagai tanda dari perjanjian mereka. Hotel Samudra Beach kemudian didirikan, dan kamar 308 dijadikan sebagai tempat khusus untuk Nyi Roro Kidul. Banyak yang meyakini bahwa kamar ini tidak hanya sekadar tempat menginap, melainkan juga tempat di mana Soekarno dan Nyi Roro Kidul dapat bertemu secara spiritual kapanpun diperlukan.
Setelah pertemuan di Karangkursi, Soekarno segera memulai proyek pembangunan Grand Inna Samudra Beach pada tahun 1962. Hotel ini tidak dibangun hanya sebagai fasilitas pariwisata biasa, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Soekarno ingin memastikan bahwa perjanjian yang telah dibuatnya dengan Sang Ratu dilaksanakan dengan baik. Hotel ini dirancang dengan penuh perhatian, dan kamar 308 dibuat khusus sebagai tempat yang suci bagi Nyi Roro Kidul. Dalam proses pembangunannya, banyak pekerja yang mengaku mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara-suara misterius di malam hari, sementara yang lain merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Meskipun demikian, proyek tetap berjalan dengan lancar, dan akhirnya hotel tersebut diresmikan sebagai salah satu hotel bintang 5 pertama di Indonesia. Kamar 308 sejak awal telah ditentukan sebagai kamar khusus yang tidak sembarang orang bisa memasukinya. Grand Inna Samudra Beach pun menjadi simbol dari hubungan mistis antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Meskipun banyak yang datang ke hotel ini untuk menikmati keindahan pantainya, tidak sedikit pula yang datang hanya untuk melihat langsung kamar 308 dan mencoba merasakan aura mistis yang menyelimutinya. Kamar tersebut kini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, terutama mereka yang tertarik dengan kisah mistis dan spiritual. Kamar 308 di Hotel Samudra Beach tidak hanya dianggap sebagai tempat penghormatan bagi Nyi Roro Kidul, tetapi juga diyakini sebagai pintu gerbang gaib. Beberapa orang percaya bahwa kamar ini adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib saling berinteraksi. Ada mitos yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul sering keluar masuk dunia manusia melalui kamar ini, menggunakan pintu gaib yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki kemampuan spiritual. Beberapa tamu hotel yang menginap di kamar 308 mengaku pernah mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Mereka merasakan adanya aura berbeda di sekitar pintu kamar, seolah-olah pintu tersebut memancarkan energi yang kuat. Ada pula yang merasakan hembusan angin dingin setiap kali mendekati pintu, meskipun semua jendela tertutup rapat. Sensasi ini membuat banyak orang yakin bahwa kamar 308 memang memiliki koneksi langsung dengan dunia lain. Kepercayaan ini semakin diperkuat dengan cerita-cerita dari para spiritualis yang pernah melakukan ritual di kamar 308. Mereka mengaku melihat penampakan pintu gaib yang terbuka menuju dunia laut selatan. Menurut mereka, kamar 308 tidak hanya sekadar tempat beristirahat, tetapi juga sebuah ruang yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib yang dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Pintu gaib ini menjadi salah satu alasan mengapa kamar 308 begitu terkenal dan selalu penuh dengan misteri. Selain dipercaya sebagai pintu gerbang gaib, kamar 308 juga diyakini sebagai tempat peristirahatan Nyi Roro Kidul ketika ia berada di dunia manusia. Menurut legenda, Sang Ratu Pantai Selatan kerap berkunjung ke kamar ini untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan antara dunia manusia dan gaib. Beberapa orang meyakini bahwa ketika Nyi Roro Kidul tidak berada di Laut Selatan, ia menghabiskan waktunya di kamar 308 untuk mengawasi wilayah kekuasaannya dari jarak jauh. Aura mistis yang menyelimuti kamar 308 semakin terasa ketika ada tamu yang merasakan kehadiran sosok wanita bergaun hijau di malam hari. Mereka percaya bahwa sosok tersebut adalah Nyi Roro Kidul yang sedang beristirahat atau sekadar berkunjung. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa kamar 308 memang disiapkan secara khusus untuk Sang Ratu. Bahkan, beberapa pengunjung yang datang hanya untuk melihat kamar ini pun mengaku merasakan energi yang kuat dan kehadiran yang tak kasat mata. Mitos ini menjadikan kamar 308 sebagai salah satu tempat yang paling dihormati di Hotel Samudra Beach. Para staf hotel pun selalu menjaga kebersihan dan keindahan kamar ini dengan cermat, seolah mereka juga percaya bahwa kamar tersebut bukan hanya sekadar ruang kosong. Kehadiran Nyi Roro Kidul di kamar 308 menjadikannya tempat yang diselimuti aura mistis dan penuh misteri, yang terus menarik perhatian banyak orang untuk datang dan merasakan sendiri kekuatan mistisnya. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, kamar 308 selalu dipenuhi dengan sesaji yang dipersembahkan untuk Sang Ratu Pantai Selatan. Sesaji ini biasanya terdiri dari bunga-bunga segar, makanan, dan wewangian yang dipercaya disukai oleh Nyi Roro Kidul. Bukan hanya sebagai dekorasi, sesaji ini juga menjadi bagian penting dari ritual spiritual yang dilakukan oleh para spiritualis dan tamu yang datang dengan tujuan khusus.
Setiap tahunnya, terutama pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral, Kamar 308 menjadi tempat diadakannya ritual untuk meminta berkah atau perlindungan dari Nyi Roro Kidul. Beberapa tamu yang percaya dengan kekuatan gaib Sang Ratu datang ke kamar ini untuk melakukan doa atau meditasi. Mereka berharap dapat merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul dan mendapatkan berkah dalam kehidupan mereka. Ritual-ritual ini dilakukan dengan penuh keseriusan, karena dipercaya bahwa Sang Ratu akan mendengar setiap permohonan yang disampaikan di kamar ini. Selain itu, sesaji yang disiapkan di kamar 308 juga dianggap sebagai bentuk penghormatan yang tidak boleh diabaikan. Bagi para staf hotel, memastikan bahwa sesaji selalu ada di kamar tersebut adalah bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga tradisi dan kepercayaan yang telah ada sejak lama. Kamar 308 tidak hanya sekadar menjadi tempat mistis, tetapi juga menjadi pusat dari ritual spiritual yang menghormati kehadiran Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Tidak sedikit pengunjung yang mengaku mengalami kejadian mistis selama berada di kamar 308. Beberapa dari mereka datang dengan niat ingin merasakan aura mistis yang konon menyelimuti kamar tersebut. Namun, pengalaman yang mereka dapatkan justru lebih dari sekadar merasakan kehadiran gaib. Ada yang mengaku melihat sosok wanita bergaun hijau, ada pula yang mendengar suara-suara aneh, atau merasakan angin dingin yang tiba-tiba muncul di dalam kamar. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah pengalaman seorang tamu yang merasa diawasi oleh mata lukisan Nyi Roro Kidul yang tergantung di kamar 308. Tamu tersebut merasa bahwa mata dalam lukisan itu tampak hidup dan mengikuti setiap gerak-geriknya. Ketakutan yang dirasakannya begitu nyata, hingga ia memutuskan untuk segera meninggalkan kamar tersebut sebelum waktu menginapnya selesai. Kejadian ini semakin memperkuat mitos bahwa kamar 308 bukanlah kamar biasa. Ada juga pengunjung yang mengalami mimpi aneh setelah menginap di kamar 308. Mereka bermimpi bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul yang memberikan pesan-pesan gaib. Mimpi ini sering dianggap sebagai pertanda bahwa Sang Ratu memang hadir dan berkomunikasi dengan mereka melalui alam bawah sadar. Cerita-cerita mistis ini terus menyebar dari mulut ke mulut, menjadikan kamar 308 semakin terkenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Meskipun banyak orang tertarik untuk menginap di kamar 308, ada sejumlah larangan dan pantangan yang harus diikuti oleh mereka yang ingin merasakan aura mistis di tempat tersebut. Pantangan ini tidak hanya sekadar aturan hotel, tetapi juga merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Salah satu larangan utama adalah tidak boleh berbuat sembarangan atau kurang ajar selama berada di dalam kamar, karena hal ini dianggap akan mengundang kemarahan Sang Ratu Pantai Selatan. Bagi mereka yang ingin menginap, disarankan untuk selalu menjaga sikap sopan dan hormat, terutama ketika berada di depan lukisan Nyi Roro Kidul. Beberapa orang percaya bahwa jika ada yang melanggar pantangan ini, mereka akan mengalami kejadian buruk, seperti diganggu oleh makhluk halus atau mendapatkan mimpi buruk. Selain itu, ada larangan untuk memindahkan atau menyentuh sesaji yang ada di kamar 308. Sesaji tersebut dianggap sakral dan tidak boleh diganggu-gugat. Para spiritualis yang pernah melakukan ritual di kamar ini juga menambahkan bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke kamar 308 tanpa izin khusus. Kamar ini dipercaya memiliki energi kuat yang bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang jika tidak dihadapi dengan penuh kehati-hatian. Larangan dan pantangan ini menjadi bagian dari misteri yang semakin mempertegas aura angker yang menyelimuti kamar 308, sekaligus menjadi pengingat bagi mereka yang ingin mencoba merasakan kekuatan mistisnya. Kamar 308 tidak hanya menarik minat pengunjung biasa, tetapi juga para paranormal yang ingin membuktikan kebenaran dari mitos dan cerita mistis yang menyelimutinya. Beberapa paranormal yang berkunjung ke kamar ini mengaku merasakan energi yang sangat kuat begitu mereka melangkah ke dalam ruangan. Bahkan, beberapa di antara mereka menyatakan bahwa mereka dapat merasakan langsung kehadiran Nyi Roro Kidul melalui tanda-tanda fisik seperti perubahan suhu mendadak atau getaran di sekitar mereka. Salah satu pengalaman paranormal yang terkenal terjadi ketika sekelompok spiritualis datang untuk melakukan investigasi gaib di kamar 308. Mereka membawa alat-alat seperti kamera dan sensor energi untuk mendeteksi aktivitas paranormal. Selama investigasi, kamera mereka menangkap bayangan samar berbentuk wanita bergaun hijau yang melintas di belakang mereka.
Beberapa sensor energi juga menunjukkan lonjakan yang signifikan di area dekat lukisan Nyi Roro Kidul, seolah ada kekuatan gaib yang sedang berinteraksi dengan mereka. Pengalaman-pengalaman paranormal ini tidak hanya menambah misteri yang melingkupi kamar 308, tetapi juga menarik lebih banyak orang yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar tersebut. Banyak yang percaya bahwa kamar 308 adalah pusat dari aktivitas spiritual yang sangat kuat, di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Hal ini menjadikannya destinasi favorit bagi mereka yang tertarik dengan hal-hal mistis dan gaib. Keberadaan kamar 308 tidak bisa dipisahkan dari pengaruh besarnya terhadap pariwisata mistis di kawasan Pelabuhan Ratu. Banyak wisatawan yang datang ke daerah ini bukan hanya untuk menikmati keindahan pantainya, tetapi juga untuk merasakan langsung aura mistis yang ditawarkan oleh kamar 308. Hotel Samudra Beach, dengan kamar 308 sebagai daya tarik utamanya, menjadi salah satu tujuan wisata spiritual yang paling terkenal di Indonesia. Beberapa agen wisata bahkan menawarkan paket khusus untuk mengunjungi kamar 308 dan area-area yang dianggap sakral di sekitar Pelabuhan Ratu. Wisata mistis ini bukan hanya menarik minat wisatawan lokal, tetapi juga turis mancanegara yang tertarik dengan kepercayaan dan legenda mistis di Indonesia. Mereka datang dengan harapan dapat merasakan pengalaman spiritual yang unik dan berbeda dari tempat lain. Kamar 308, dengan segala mitos dan ceritanya, menjadi pusat dari pengalaman tersebut. Banyak yang percaya bahwa menginap di kamar ini bisa memberikan mereka keberuntungan, terutama jika mereka menghormati tradisi dan kepercayaan yang terkait dengan Nyi Roro Kidul. Namun, tidak semua orang yang datang ke kamar 308 bermaksud untuk menginap. Ada juga yang sekadar ingin melihat dari dekat dan mendokumentasikan suasana mistisnya. Ini menjadikan kamar 308 sebagai ikon wisata mistis yang terus menarik perhatian, baik dari kalangan spiritualis, pencari sensasi, maupun wisatawan biasa yang penasaran. Pengaruhnya terhadap pariwisata Pelabuhan Ratu telah menjadikan daerah ini sebagai salah satu destinasi utama bagi mereka yang tertarik dengan kisah-kisah mistis dan legenda legendaris Indonesia. Seiring berjalannya waktu, popularitas kamar 308 sebagai tempat mistis dan legendaris semakin meningkat. Namun, banyak yang bertanya-tanya bagaimana nasib kamar ini di masa depan. Beberapa orang percaya bahwa kamar 308 akan terus menjadi ikon wisata mistis di Pelabuhan Ratu, sementara yang lain merasa bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kepercayaan terhadap mitos Nyi Roro Kidul mungkin akan memudar. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kamar 308 akan selalu menjadi bagian penting dari cerita mistis di Indonesia. Hotel Samudra Beach sendiri terus menjaga kamar 308 dengan penuh perhatian. Pengelola hotel paham betul bahwa kamar ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga spiritual bagi banyak orang. Mereka selalu memastikan bahwa sesaji, dekorasi, dan kondisi kamar tetap terjaga agar aura mistisnya tidak hilang. Bagi mereka, kamar 308 bukan hanya bagian dari hotel, tetapi juga bagian dari warisan budaya dan spiritual yang harus dilestarikan. Bagaimanapun nasib kamar 308 di masa depan, satu hal yang pasti, legenda dan misteri yang mengelilinginya akan terus hidup di hati dan pikiran banyak orang. Cerita tentang Nyi Roro Kidul dan kehadirannya di kamar 308 akan terus dibicarakan, menarik minat generasi baru untuk datang dan merasakan sendiri apa yang membuat kamar ini begitu istimewa. Mungkin pada akhirnya, kamar 308 tidak hanya akan menjadi saksi bisu dari mitos dan kepercayaan masa lalu, tetapi juga jembatan bagi manusia untuk terus terhubung dengan kekuatan spiritual yang tak terlihat.